kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an ala takun khamisan fatahlik. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratin mukarramin, para ulama, para asatidz, para asatidz yang dimuliakan, hadratul ulama yang kiram, sahibul fadil, karam, Kiai Imam Ahmad Agim, Matallahu min kulli hayati wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Segenap kaum muslimin dan muslimat jamaah mushola yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama, datang kembali dalam rangka mengikuti ta'lim yang diajarkan oleh guru kita, yang insya Allah beliau sudah hadir di tengah sekalian untuk mengajarkan ilmunya kepada kita dengan mengambil kitab Sabuni dan Najat. Selawat berkah salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang akan diberikan oleh guru kita tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengikuti kajian daripada ilmu yang akan diberikan, mari sama-sama kita kirimkan, kita awali dengan membaca suratul Fatihah, kita kirimkan kepada guru-guru kita, orang tua kita yang telah rahmatullah dan pejuang-pejuang mushola dalam hadirin ini, dengan harapan apa yang kita sampaikan Allah ampuni segala kesalahan orang tua kita serta ditempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadatin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa nuhiha usulfan ila alif hadzal kitab Salim bin Samir al-Hadrami usulihim wa furu'ihim summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa amina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa li zurriyatina wa li masyayikhina wa li jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan orang-orang tua kita yang telah berjasa di dalam pembangunan mushola Haji ini, dan orang-orang tua kita sebutkan orang tua kita masing-masing. Usulihim wa furu'ihim anna Allaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yataghashshahum fi quburihim bi rahmah wal maghfirah wa ismul jannah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ربي حين يقول
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Shalawatullah wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin, bapak-bapak, orang tua, dan semoga pada saat ini kita semua yang berkumpul selalu dalam limpahan rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Safinatul Najah. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita meminta dan memohon kepada Allah semoga proses mengaji kita diberikan kemudahan dan kelancaran, dan kita semakin hari semakin bertambah rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal mudzakarata wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ittiba'a wajhi mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa badana bi asrarih wa a'ada alaina min barakati fid daraini radhiyallahu anhu ila an qala alladhi yalzamu lil mayyiti, suatu perkara yang menjadi wajib lil mayyiti ketika adanya mayit. Arba'u khisalin, 4 perkara buat yang hidup. Gusluhu, memandikannya. Takfinuhu, mengkafankannya. Wassalatu alaih, menyolatkannya. Wadafnuhu, dan menguburkannya. Nah, ini ibarat teks di dalam kitab Safinatul Najah. Kalau di dalam bahasan yang lebih umum, bahasan yang akan kita paparkan ini berhubungan dengan yang namanya janazah. Jimnya boleh dibaca 2, 1 janazatun, 2 jimnya dibaca kasrah, artinya jinazah. Para ulama memilih jim yang dibaca fathah itu nama untuk mayitnya, janazah. Sedangkan kalau jimnya dibaca kasrah adalah tempat terakhir ditaruhnya itu jenazah. Bisa di dalam peti mati atau ditaruh ya di liang kuburnya. Dua-duanya tidak masalah, mau baca janazah atau mau bacanya jenazah. Tapi yang dimaksud di sini, baik itu jim dibaca fathah jenazah atau jim dibaca kasrah jenazah, adalah tajhizul mayyit, bertanggung jawabnya muslim yang hidup di dalam kepengurusan jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Para ulama mengutip dengan berbagai macam riwayat hadis sampai tidak terlepas di dalam amanah kitab fikih ini. Mereka mengatakan
wa yustahabbu dzikrul mauti biqalbi. Sangat dianjurkan bagi setiap kita untuk terus mengingat kematian dalam kondisi apapun. Cara mengingatnya bukan melalui otak kita, tapi mengingatnya dengan kondisi hati kita. Orang yang mengingat kematian itu sejatinya peringatan mengingat mati dalam kondisi yang aktif, bukan ingat mati yang dalam keadaan pasif. Yang ngomong DWK, ya mau mati dah, besok mati dah mana. Nah, itu pasif tuh. Kalau yang aktif polanya nggak begitu. Selama dia dikasih hidup, selama dia dikasih panjang umur, justru manfaat dia hidup di dunia itu digunakan sebaik mungkin di dalam ibadah, beramal saleh dan lain sebagainya untuk mempersiapkan kematian. Makanya langkah kedua, wal isti'dadu lahu bitaubah, sangat dianjurkan buat orang yang masih pada hidup, selain mengingat kematiannya, banyaklah bertobat kepada Allah. Tobat itu dibagi dua. Tobat yang berkaitan diri kita dengan Allah, itu tobat yang mudah. Selama di dalam hati tidak menyepelekan ampunan Allah, sebesar apapun kita punya dosa pribadi kepada Allah, Allah pasti ampuni kita selama tidak berbuat syirik kepada Allah. Dosa, nauzubillah, zina, apa lagi? Banyak dosa-dosa besar. Nah itu dah sholat, puasa Ramadan, dah puasa, narkoba, minum-minuman keras, itu dosa pribadi. Selama mau bertobat kepada Allah, Allah pun dosa. Syarat tobat yang begitu dua. Satu, an-nadam, harus ada penyesalan yang begitu dalam. Kedua, ala alla yahuda alaih, supaya enggak lagi punya niatan mengulang itu dosa. Jadi pertama nyeselin, yang kedua kagak mau mengulangi. Dia istighfar, dia bertobat, Allah ampuni tobatnya. Allah ampuni dosa-dosa. Nah, tobat yang nomor kedua ada berarti tobatnya seorang muslim yang berkaitan dengan hablum minan nas. Saya kasih contoh, kita punya dosa kepada tetangga yang dulu pernah kita zalimi, ada hartanya yang kita makan, ada haknya yang kita ambil, seumpama kayak begini, atau tidak adil dalam pembagian. Kita bertobat kepada Allah, Allah menunggu tobat kita kepada Dia. Selama dia belum minta ampunan terhadap orang yang dizalimi, maka selama itu pula dia berdosa akan diampuni sama Allah. Paham ya Pak? Namanya hablum minan nas. Ini yang berat, ini yang berat. Jadi hak orang diambil, tidak dikembalikan, bahkan tidak mau bertobat. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah bin alamatil muflisi, termasuk daripada orang yang bangkrut di akhirat.
Nanti di akhirat ada persidangan Allah yang berkaitan hablum minan nas. Pelaku zalimnya ahli ibadah, pelaku zalimnya ahli ke Ka'bah. Luar biasa. Tapi giliran di persidangan, tetangga, saudara, teman yang dulu pernah dizalim, dia menuntut keadilan mahkamah Allah yang besar. Kata dia, Allah, saya tahu ini fulan ibadahnya bagus, tapi dulu hak saya diambil oleh dia. Kata Allah, ini mau apa? Saya mau ambil kebaikan yang dia punya. Saya tuntut keadilan darimu ya Allah. Nah, itu kebaikan ini diambil, Pak. Untuk orang yang dulu dia zalimi di dunia. Kata Allah, pahala hajinya ambil, kasih buat ini orang yang dulu pernah dizalimi. Orang kedua nuntut, orang ketiga nuntut, orang keempat nuntut, orang kelima nuntut, sampai habis itu kan. Malaikat bertanya, ya Allah, ini Pak Haji pahalanya udah gak ada. Saya tunggu perintahmu ya Allah. Kata malaikat, bawa dia masukkan ke neraka. Tidak sedikit orang urusan hablum minan nas yang lolos. Maka saking apinya itu Islam. Di saat kita punya saudara meninggal dunia, ahli waris bicara. Seandainya bapak saya dulu transaksi pernah zalim sama siapapun, kasih tahu kepada kami sebagai ahli waris. Seandainya ayah dulu pernah melakukan transaksi belum selesai, kasih tahu kepada kami sebagai ahli waris. Seandainya dulu ayah saya punya hutang sama siapapun, berikanlah keterangan hutang itu kepada kami sebagai ahli waris. Saking apa Pak? Akhirat persidangan yang gak bakalan bisa kita tuntut balik ke dunia. Pikirin dah kita baik-baik. Lebih baik kita dirugiin daripada merugikan orang lain. Kalau di antara kita bicara untuk membela. Lalu bagaimana cara minta maafnya? Sampai saya minta maaf Pak, dulu hak Bapak pernah saya ambil, jumlahnya sekian. Maksud saya datang kemari, saya mau bayar hutang sebagai tebusan kesalahan saya di masa lalu. Cuma saya bisa bayar setengah dulu, sisanya nanti bakal diusul. Itu udah beres, udah beres itu. Gak ada orang yang mau berarti kayak begini, gak ada. Cuek baik, dia kira masuk surga sembahyang doaan kali. Kalau mau masuk surga nyangkut, bagaimana kakinya? Badannya disengket sama malaikat. Titik yang kayak begini. Banyak orang yang tahu tapi nggak terima. Baik-baik dari Allah. Begitu ya Pak? Bertobat kepada Allah. Ya jangan tobat sesama manusia begitu. Kita samperin, minta maaf, duitnya gantiin, selesai. Kita ridho dari Allah. Wal maridu aula bil wasiyati wa tahsini dhanni billah. Dan untuk orang yang sakit lebih utama menulis sebuah wasiat dan banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah. Orang sakit ada sebuah kecenderungan. Sakit cenderung lebih kuat ke meninggal dunia, maka wasiat silakan. Tapi kalau sekiranya sakit matinya rada lama, ya tiba sakit gigi, puyeng doang, ya kagak usah wasiat.
Walaupun kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sunnah setiap kita mau tidur nulis surat wasiat, taruh di bawah bantal. Karena kita gak ada jaminan besok kita panjang. Indah Islam. Wa yuqra'u tamanniyul mauti bila khaufi fitnatin fiddin. Makruh bagi setiap muslim berangan-angan minta mati ya Allah. Saya udah gak kuat ya Allah, hidup kamu begini amat ya, mendingan mati beda saya, ya kawan. Makruh. Kecuali memang di tengah-tengah masyarakat itu udah fitnah agamanya banyak, yang sekiranya kita kalau hidup terus gak bakalan selamat, bakalan celaka, sampai kufur kita, maka doa minta mati lebih utama. Nah, kalau sekarang kan Islam masih Masya Allah bagus, syiarnya bagus, dakwahnya bagus, hilangkan minta mati. Makruh. Paham ya Pak? Adabul muhtadari, adab dan tata krama akhlak muslim ketika menghadapi muslim yang sakaratul maut. Ada tata caranya. Ini orang hidup matinya susah, namanya sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut ini yuja'ul muhtadaru ala jamil aimani ila qiblah. Kalau proses sekaratnya rada susah buat meninggal dunia, sudah ditaruh itu calon jenazah, tidurnya seperti jenazah. Kepalanya ada di ngalor, kakinya ada di tidur, ditidurinnya seperti tidurnya jenazah. Mirip sama seperti ketika kita lagi tidur, sunnah tidur kita itu seperti tidur jenazah. Mirip bijak bil iman, bagian kanan kita ditaruh ke bumi di kasur. Tidur ini itu sunnah. Nah, orang yang sakaratul maut sunnahnya ditidurkan seperti tidurnya jenazah. Tapi fa'in ta'ambar, bagaimana kalau mengalami sebuah kesulitan? Ini calon jenazah emang bawanya celentang baik, dibiringin celentang lagi, dibiringin tak kurang lagi. Maka alternatif yang kedua, ulqiya ala qafar, dia celentangin wa wajhu wa akhmusahu lil qiblah, palanya ada di nyekar, kakinya ada di kulon, badannya diganjel sama bantal, wajahnya menghadap arah kiblat. Itu proses memudahkan untuk cepat meninggal dunia. Paham ya? Itu Islam. Dua, ayulat pada syahadah birifki, sunnah ditalkin dua kalimat syahadat. Wala yulahu alaih, nggak boleh ditutup banyak. Ini kesalahan kita. Kalau jenazahnya ini orang Islam, Bapak cukup berbisik sekali. Bapak nggak boleh nutup calon jenazah. Ikutin saya Pak, ikutin saya dulu. Nah, itu mereka yang calon jenazah lagi sakaratul maut. Sakaratul maut itu nggak ada yang ingat Pak. Sakarat itu kan artinya mabuk. Sakarat itu zawalul akal, akal sehatnya hilang.
karena dia hidup mabainal hayah wal maut, antara hidup dan mati. Dia nggak kenal. Orang dikelilingi dia nggak tahu, tapi rasanya ada. Itu sakaratul maut, begitu prosesnya. Maka yang membisikin dianjurin orang lain, jangan ahli waris. Ini hebat Islam. Sunnah nalkinin calon jenazah orang saleh. Yang penting jangan dari keluarga, apalagi ahli waris. Bisik kalau Islam, la ilaha illallah, sekali itu cukup. Kalau yang mau meninggal dunianya non muslim, dia orang kafir, tapi dirawat sama kita, mau meninggal dunia, bisikkan 2 kalimat syahadat, agar kita punya harapan wafatnya dia husnul khatimah. Begitu ya Pak. Maka dikatakan wal afdalu talqinu ghairil warith, yang lebih utama itu mentalkinkan calon jenazah jangan dari ahli. Kenapa? Kalau salah satu ahli waris yang berbisik kalimat talqin dapat 5 menit calon jenazah mati, maka yang lain kagak nerima. Kenapa gak nerima? Gara-gara lu babak mati, ya kan? Nah itu tujuannya lidafil fitnah. Kebenaran bapak kita yang mau meninggal dunianya hartanya banyak. Banyak ini warisan. Paham ya Pak? Pakai ini yang kita dikit-dikit. Oh urusan begini nih. Ayat rawa indah surat Yasin warahmi, sunnah bacain surah Yasin apa Ar-Ra'd. Anjuran tuh. Iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan surah Yasin. Baca Yasin. Kalau nggak mati-mati, tambah surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu artinya suara gemuruh geledek. Ar-Ra'd. Di dalam Al-Quran ada 2 yang berhubungan sama geledek. Satu al-barqu, yang kedua ar-ra'd. Kalau al-barqu itu kilatnya, namanya al-barq. Tapi kalau suaranya juga namanya ar-ra'd. Biasanya kalau orang sekarang susah dibaca ar-ra'd, matinya cepat. Kaget ya. Surah ar-ra'd. Paham ya Pak? Belum ngerasain ya? Baca surah Yasin. Kalau saya masalah ini Pak, saya udah banyak mengalami. Kalau saya kan nggak serius-serius amat. Ada pernah saya pulang ngaji di Cabe 5 dekat kelurahan. Orang tua dapat guru, menempok saya udah 10 hari susah banget mau mati. Nah urusan begini saya lagi apes lagi aja saya. Terus maunya bagaimana Pak ini? Ya baca-bacain apa di sono gitu kan. Umurnya udah hampir 100 tahun lebih, mati susah. Udah ditaruh di ruang tamu. Kata saya bacain apa ini biar cepat mati ya. Ini mempertaruhkan nama baik ini. Ya kan saya tawa yang bawa motor sama saya, lu ambilin ya. Siap dulu. Saya bacain itu doa.
Kan doa buat orang cepat mati di antaranya Allah mahyi maka natil hayatu khairan lahu wa tawaffahu maka natil wafatu khairan lahu. Ya Allah, kalau ini orang tua saya kehidupan lebih bagus untuk dirinya, hidupi dia ya Allah. Tapi kalau mati itu lebih baik buat dirinya, matikanlah ya Allah. Biasa saya mesti baca mati dulu. Saya baca mati, doain, walhamdulillahirabbil alamin. Belum mati. Saya awal kata rumah ini mati. Tenang. Kita keluar dulu. Ini udah selesai. Insya Allah kasih jawaban. Itu saya pulang. Belum sampai rumah. Saya kan bawa handphone. Belum sampai rumah. Itu handphone berdiri. Saya nggak tahu pas sampai rumah lagi telepon ini. Ada apa di sini? Telepon. Guru, alhamdulillah Pak mati. Parah. Alhamdulillah. Kita ngurusin orang begitu sering ya. Jadi malaikat maut ada CS sama saya. Aduh, coba. Ya jangan ada. Mau ngapain? Banyak nih yang pakai syarat. Ya artinya alat kulihal yang kayak begitu perjalanan hidup, ya tetap aja yang sekarang kita kira bakal mati atau panjang umur, yang kita kira sehat apa segala atau meninggal, tetap aja meninggal itu adalah rahasia Allah. Terus wa ayyuhassana dhannu billah, banyakin baik sangka sama Allah. Ya, saya bilang ke bapak-bapak, orang itu kalau umur udah 40 sampai 60, itu umur di mana Allah bagi buat orang di usia seperti itu, penyakitnya itu sedikit demi sedikit ditimbuli nama Allah. Kaki kesemutan, pinggang bawahnya pegel baik, bungkuk dikit, leher salah bantal, kira-kira kayak begitu. Itu dari 40 sampai 60. Emang begitu? Ada keluhannya, enak menjeksi ini kita, ya kan? Obat ini enak kali dan lain-lain. Tapi kalau udah 60 sampai habis, itu penyakitnya diperbanyak sama Allah. Itu ciri umat Nabi Muhammad. Hampir rata seperti itu. Walaupun ada dari umat Nabi Muhammad yang masa dari 60 tahun ke atas, Allah kasih sehat. Allah jaga kesehatan. Nah, kalau itu diteliti karena membangun pola di masa lalunya, pola hidupnya, pola makannya, pola istirahatnya berbuah di masa tua. Kalau kata kita makannya gak jorok, gak hobi begadang, kira-kira kayak begitu. Makannya teratur, istirahatnya teratur. Itu karena perjagaan ketat dari kesehatan, ya kesehatan itu. Makanya banyakin berbaik sangka kepada Allah, banyakin bertobat dan seterusnya. Gitu ya Pak. Jadi poin kita itu banyaknya kita berbaik sangka kepada Allah, itu tanda kita punya kebaikan dalam iman. Saya tanya sama bapak-bapak, ibadah kita itu bukan sekedar spiritual, bukan kita doang sama Allah, bukan.
Ibadah yang pahalanya paling gede itu ibadah kita terhadap sesama. Jangan buruk sangka orang, jangan nuduh yang kagak-kagak, jangan curiga yang bagaimana-bagaimana. Itu buang-buang itu yang begitu. Ada laporan pemberitaan satu pihak, jangan dibenerin sebelum kita konfrontir dengan laporan yang satu pihak. Islam itu begitu. Karena memang dulu di zaman Rasulullah misi ngadu domba itu udah gak ada. Nah, tapi kalau Islam udah dibentuk berbaik sangkanya bagus, insya Allah hidupnya bagus. Tapi kalau udah curiga baik, bawaannya dulu, bawaannya kagak-kagak, kita hidup gak tenang dan gak enak kita. Begitu ya Pak? Ma'yusamu ba'da mauti wa qabla basri. Kalau udah meninggal dunia, apa hal sunnah yang mesti kita hidupin? Takbir doaine, tutup kedua mata jenazah. Tamam. Orang mau meninggal gitu. Ini kepala, ini kaki. Dalam riwayat pertama, itu kalau jenazah mau meninggal dunia, proses sakaratul maut pencabutan jenazah dari telapak kaki. Yang baru basor, penglihatannya melihat itu proses pencabutan nyawa. Nah mata ngeliatin itu, kaki dicabut lapaknya, betis, terus dengkul, perut siaran. Nah di saat roh mau dilepas, roh mau dicabut, tabi'ah basor, matanya juga ngikutin. Paham ya Pak? Matanya juga ngikutin. Maka saya katakan, orang yang meninggal dunia dalam keadaan melek atau melebur belum tentu su'ul khatimah. Paham ya Pak? Belum tentu su'ul khatimah. Jangan pernah mengklaim ataupun menuduh setiap orang yang meninggal mata melebur dalam keadaan su'ul. Ngeri, itu bahaya. Karena memang riwayatnya orang mau meninggal dunia, dia ikutin ruhnya. Paham ya Pak? Itu riwayat pertama. Kedua begini, itu Imam Nawawi. Ketika orang mau meninggal dunia, itu diutus oleh Allah malaikat. Kalau yang mau meninggal dunianya min ahli husnil khatimah, maka malaikat yang membawa rahmat datang bawa TV. Kalau ibarat kita bawa TV, ditontonin tuh kita yang mau meninggal dunia ditontonin. Apa yang ditontonin malaikat rahmat? Bahwasanya kita udah ada di dalam surga, di tempat terakhir ini. Jadi dia lihat posisinya itu di TV-nya malaikat, dia senang, dia bahagia, sehingga dicabut nyawa pun tidak terasa. Nah rata-rata matanya rapat. Bahwa tapi kalau yang mau meninggal dunia yang min ahli su'il khatimah, malaikat akan diturunin oleh Allah supaya mempertontonkan. Maka yang calon jenazah ini melihat tempat terakhir dia adalah neraka, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan, saking takutnya matanya terbelalak, dicabut nyawa. Maka meninggal dalam keadaan melata. Paham ya Pak? Nah kita sudah, orang yang meninggal dunia itu matanya yang terbuka sudah ditutup. Baca sholawat 3 kali, baru baca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapak tutup, melek lagi, ya baca lagi.
sampai matanya tertutup. Dia lama-lama tertutup, lama-lama tertutup. Gitu. Paham ya Pak? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, kalau misal tadi yang Ustadz katakan, kalau misalnya ada orang kafir non muslim yang kita urus terus meninggal, kita kan membimbing ahli jenazah, calon jenazah dengan syahadat, mudah-mudahan husnul khotimah. Dan kebetulan si calon jenazah itu bersahadat, otomatis kan itu udah masuk muslim kan, udah Islam. Terus orang lain tuh nggak tahu itu cara penguburannya itu bagaimana, seperti yang dulu terjadi pada LB Murdani itu gimana Ustaz? Cara pengurusan jenazahnya gimana, secara muslim atau non muslim? Jadi ternyata kan orang itu anaknya nggak tahu, dia umumnya Kristen itu atau itu dia mengurus jenazahnya sesuai dengan agama dia, tapi sebenarnya secara fitrah orang tuanya itu Udah muslim. dia syahadat gitu. Yang ditanyakan? Cara mengurus jenazahnya itu gimana? Direbutkan oleh anak ahli warisnya atau kita yang mengurusnya itu gimana? Bisa jadi secara syariat dia dikuasai dengan agama yang dianut dulunya, karena keluarga besarnya kan non muslim. Tapi secara persaksian kita menyaksikan meninggalnya membaca dua kalimat syahadat. Nggak ada keputusan, ya Allah yang menentukan. Sebagaimana tadi, ini ternyata yang meninggal seorang muslim di tengah orang-orang yang beragama Hindu atau orang Kristen, ya kan? Sampai meninggal dunianya kita tahu dia adalah orang muslim. Tapi di pengurusan jenazahnya seperti bukan orang muslim, karena kalah suara kita. Kan mayoritas ya nggak masalah. Yang penting upaya kita udah kita lakukan. Nah, adapun nanti nasibnya di sana bagaimana? Allah. Ya syariat Islam, tetap Islam. Gitu. Lagi, silakan. Terus cara penguburannya Ustaz, di kuburan itu kan, kalau di kuburan kafir kan itu kata Ustaz Muhajir itu seorang muslim itu nggak boleh dikuburkan di kuburan non muslim karena itu merupakan lubang dari lubang neraka. Itu gimana kalau mereka tidak tahu kalau dia udah bersahadat dikuburkan di tempat? Ya, saya katakan ini perkara yang gaib dan batasan kita itu sampai batasan yang gaib. Kedua, yang perlu pahami bahwa orang masuk ke liang kubur sejatinya dia ke alam barzah, dan alam barzahnya orang muslim sama non muslim yang berbeda, walaupun di kuburan yang sama. Gitu ya Pak. Itu nanti mau itu dekat sama lubang neraka apa segala itu gaib, dan saya nggak menjawab karena emang mesti belum usah juga cek kondisi. Silakan. Coba. Sabar. Ini mengenai masalah ahli waris meninggal ini. Jadi ya sedikit cerita dari orang tua saya itu buat anak. Jadi orang tua saya itu sebelum menikah ke ibu saya, ayah saya itu menikah istri pertama di jadi begitu menikah ke ibu saya,
yang itu tanah itu untuk yang lainnya dari bank semua. Jadi kayak nomor juga, tiga hari kemudian, terus itu kami satu ini supaya yang Terus itu kesejahteraan adik-adiknya untuk orang itu dari semua. Itu dan itu ada juga bahkan tadi nggak ada sama-sama bagaimana ada seorang ayah nikah dengan seorang pasangan suami istri, punya anak 3, suaminya menjadi ayah, istrinya jadi ibu. Kemudian istrinya meninggal dunia, ayahnya ini nikah lagi dengan perempuan kan. Pas perkawinan kedua punya anak 5. Beres nikah beberapa puluh tahun, ayahnya meninggal dunia. Maka hak waris anak istri pertama dapat, anak istri kedua dapat. Karena tilkah barang meninggal itu milik seorang ayah. Paham ya Pak? Nah jadi ayah kita mau nikah berapa kali juga, iya kan? Mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6, seumpama atau 7, nikah cerai, masing-masing punya anak. Ya mereka itu anak-anaknya punya hak waris. Kalau seandainya ayah itu punya warisan. Kalau nggak punya apa yang mau diwarisi? sebelumnya masing-masing berbayar juga. Apanya? Sebagian orang kakak satu bapak itu, abang satu bapak itu sudah bagian dominasi tadi. Yang semua. Ini yang diambil sama kakak satu bapak itu tinggal bagian ada diambil juga. Saya kasih gambaran begini Pak, ini yang enak begini. Orang tua punya anak 4, ya kan? Punya anak 4. Kata orang tua gitu, tahu kan anak lu di rumah, mau bapak punya tanah 300 meter, gue bagi buat lu ya kan? Bagi, paham dia? Dibangun ke rumah dan sebagainya. Bapaknya ini punya tanah sebanyak 2000 meter, belum dibagi, ya kan? Yang dibagi baru anak pertama. Tahu-tahunya bapaknya meninggal dunia. Itu anak pertama masih dapat warisan, Pak. Paham? Jadi yang 300 meter itu pemberian cuma-cuma dari orang tua. Paham ini omongan saya? Ya kan? Makanya saya bilang, kalau mau bagi semua. Gitu kan? Kalau mau bagi semua. Anak pertama 300, anak kedua 300, anak keempat 300, anak kelima 300. Karena ayah ibunya masih ada. Tahu-tahu tanah sisanya 500 meter. Ya kan? Anak udah dibagi semuanya. Itu namanya hibah. Orang tua meninggal dunia dua-duanya, nah 500 meter ini namanya tirka, menjadi barang warisan. Ya, hibahnya udah hilang lah, kan udah dibagi. Ya kan? Yang tadi 2000 meter dibagi 5 orang kan, dibagi. Yang 500 meter kan emang gak dibagi sama bapak-bapaknya. Emang anaknya 5 orang udah dibagi semuanya, ya kan? Itu semua namanya hibah. Dan anak nomor 1 sampai nomor 7 dia nggak bakalan nuntut sama saudaranya. Sebab kenapa? Orang tua yang berlaku adil dibagi rata. Nanti yang 500 ini bagi waris silakan, bagi secara bijak saudara pun silakan. Begitu ya Pak pandangannya. Ya kedua, saya katakan
Masalah warisan itu rata-rata ahli warisnya ini kagak percaya. Ketika dimediasi sama ustadznya ditanya doang bagian warisan berapa Pak Ustadz, berapa Pak Kiai, tapi dia nggak percaya. Ntar kalau ustadznya udah pulang, ustadz apa itu? Masa bagian begitu? Dari mana itu? Yang padahal yang undang itu orang-orang kagak paham. Tapi Pak, saya mau lucu baik gitu. Banyak yang begitu. Banyak. Saya belum lama nangani di rumah sakit Asogiri, taman. Saya selesai. Tanahnya hampir 2 hektar. Orang kan di situ ada sel media apa saudara. Saya lari. Direkam saya, disidang, dikumpulin. Begitu. Jadi rumusnya mendingan ikhlasin aja. Kadang-kadang nyesek juga Pak. Benar saya bilang. Ya kerugian materi, kerugian apa lagi? Waktu, ya kan? Nggak kelar-kelar. Yang sebenarnya kita ngejalanin buat lebih bagus lagi itu ngurusin warisan nggak kelar-kelar. Diatur yang berantem mulu, makruh. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan sehat semuanya. Berarti ini Al-Fatihah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazakumullah khairan katsira kepada Tuan Guru kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama sebelum kita tutup dengan doa, kita baca surah Al-Fatihah lagi pada orang tua kita yang sakit, jamaah kita yang sakit, yang kurang sehat, agar Allah berkahnya, dan kita doakan para Tuhan Guru kita agar Allah berikan kesehatan selalu untuk mengajarkan ilmu kepada kita sekalian. Ibarakatil suratul Fatihah wa minati syifa sihati wa afiyatin wa salamatin akhirat kulli maksud wa man kulli bala jaliba kulli khair wa rahmatan kulli syarr ila nabi al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya karim, wa'afana ya karim, irhamna wa'afina wa'afana wa'ala rahmatika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jizil Fatihah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat allati yahdimu Muhammad rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman nahlam bihi kaifa nunajika. Allahumma aqimna bi nuril ilmi wa akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hidal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alkan ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa mahzuma wa la taj'alna ma'ana wa la tina syaqiyan aw mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.